Di desa Karangrejo, hampir semua orang mengenal nama Galang. Bukan karena prestasi, bukan karena kebaikan, tapi karena kelakuannya. Galang adalah pemuda bertubuh tinggi dan kekar. Rambutnya gondrong, lengannya dipenuhi tato, dari bahu sampai pergelangan. Tatapan matanya tajam, nada bicaranya keras, sikapnya selalu menekan. Ia dikenal bengis, sombong, dan tidak segan menyakiti siapapun, bahkan teman sendiri. Kalau nongkrong, Galang sering merampas rokok teman, seolah itu haknya. Kalau butuh uang, ia meminjam tanpa niat mengembalikan. Dan saat ditagih, yang keluar justru makian dan hinaan. Tak jarang, pertemanan berakhir hanya karena satu kalimat kasar darinya. Orang-orang kampung sering berbisik pelan, seolah tak ingin suaranya terdengar jauh. Ya, begitulah. Anaknya Pak Lukman, oknum aparat. Pak Lukman memang seorang oknum aparat, tapi bukan oknum aparat yang dibanggakan. Namanya sering dikaitkan dengan isu pungli, main pukul, dan perkara-perkara yang tiba-tiba menghilang. Citra buruk itu melekat, dan tanpa disadari, jatuh juga ke pundak Galang. Nama keluarga itu sudah lama tak disukai warga. Bukan karena satu kejadian, tapi karena terlalu banyak yang dibiarkan berlalu tanpa pernah benar-benar selesai. Suatu malam, Galang bersitegang dengan teman-temannya sendiri di gardu ronda kampung. Masalahnya sebenarnya sepele. Uang. Seorang temannya, Benny, menagih utang yang sudah berbulan-bulan tak kembali. Benny tidak marah, tidak membentak. Ia hanya minta baik-baik. Tapi Galang justru tertawa. Uang segitu doang ribut, katanya sambil meludah ke tanah. Kalau miskin, jangan sok nolong orang. Kalimat itu menghantam keras. Bukan cuma Benny, tapi semua yang ada di situ. Amarah terasa di udara, tapi tak satu pun berani melawan. Mereka hanya diam, saling pandang, lalu satu persatu pergi. Sejak malam itu, Galang benar-benar sendirian di kampungnya sendiri. Tak punya teman lagi, Galang mulai sering ke desa sebelah. Desanya tidak jauh, tapi suasananya berbeda. Orang-orangnya lebih tertutup, lebih dingin, tidak mudah akrab. Awalnya Galang sok jago, sok berani, sok berkuasa. Tapi lama-lama, pemuda desa sebelah pun mulai menjaga jarak. Mereka memang nongkrong bareng, tertawa bareng, minum bareng. Tapi Galang tidak pernah benar-benar diterima. Setiap malam, Galang pulang larut, kadang mabuk, kadang sempoyongan. Dan setiap berangkat, ia selalu melewati jalan yang sama. Jalan itu lurus dan panjang. Diapit sawah, ladang tebu dan jagung di kiri kanan. Sepi, gelap, tak ada lampu. Di tengah jalan itu, berdiri kuburan desa. Tidak besar, tapi tua. Kalau masih sore, Galang tak pernah masalah lewat situ. Jalan itu paling dekat. Tapi anehnya, setiap pulang malam, Galang selalu memutar lewat jalan raya. Lebih jauh, lebih lama. Pernah ada yang bertanya, "Kenapa nggak lewat sawah aja, Lang?" Galang hanya menjawab singkat, "Banyak anjing." Padahal, tak pernah ada anjing di jalan itu. Malam itu, Galang pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah lewat pukul 2 pagi. Ia pulang karena pemuda-pemuda desa sebelah mulai lelah nongkrong. Obrolan habis, rokok menipis. Beberapa sudah tertidur di bangku warung. Galang dibonceng temannya yang nebeng pulang sampai perempatan desa. Motor melaju pelan, memecah sepinya malam. Di tengah perjalanan, temannya bertanya santai, "Kamu lewat mana, Lang, pulangnya?"
Galang menjawab cepat. Lewat jalan raya. Temannya tertawa kecil. Kenapa nggak lewat jalan kuburan? Galang diam sebentar, lalu menjawab, mau ke Indomaret dulu. Jawaban itu justru memancing ejekan. Ah, masa sih? Badan kekar, tato di mana-mana, tapi takut lewat jalan sepi. Kalimat itu menusuk harga diri Galang. Galang langsung menepikan motor. Tanpa banyak bicara, ia menyuruh temannya turun. Turun sini, katanya dingin. Lah, rumah gue masih jauh. Temannya protes. Gue nggak suka mulut lo. Motor berhenti. Temannya turun dengan kesal. Masih sempat melontarkan satu kalimat terakhir. Bengis doang, penakut juga. Galang tancap gas, meninggalkan temannya di pinggir jalan yang gelap. Di perjalanan, nafas Galang berat. Dadanya panas. Ia tidak terima. Di pertigaan, Galang berhenti. Jam di speedometer menunjukkan pukul 2.30. Di satu sisi, jalan raya. Terang, ramai, tapi jauh. Di sisi lain, jalan sawah menuju kuburan. Gelap, sepi, diam. Galang menatap ke arah jalan kuburan cukup lama. Ia mematikan motor, merapikan rambut gondrongnya, mengusap wajahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, Galang benar-benar terdiam. Galang dikenal bengis, sombong, tak takut siapapun. Tapi di hadapan jalan itu, ia ragu. Ia tahu cerita tentang tempat ini, tentang orang yang melihat bayangan berjalan di sawah, tentang suara langkah di tanah, padahal tak ada siapa-siapa. Tentang kuburan yang katanya tidak pernah benar-benar sepi. Angin malam berhembus pelan. Batang padi bergoyang seperti bisikan. Galang menyalakan motor lagi. Mesinnya hidup normal. Ia menarik napas panjang. Lalu masuk. Begitu melewati bagian paving, ban motor mulai menyentuh tanah kasar. Getarannya terasa jelas di setang. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya hitam. Tidak ada rumah, tidak ada suara orang. Hanya suara mesin motor yang terdengar terlalu keras dan suara serangga yang entah kenapa terasa terlalu dekat. Di kejauhan, terlihat satu cahaya redup. Lampu kecil di gapura kuburan. Itu satu-satunya titik terang. Saat Galang mendekat, kuburan itu terlihat jelas. Nisan-nisan tua, beberapa miring, beberapa hampir tertelan rumput liar. Di depannya hanya ada pagar tembok tua, tanpa pembatas di kanan dan kiri. Kuburan itu seolah menyatu dengan sawah, tidak terpisah, tidak dibatasi. Lalu, angin berhenti, dan bersamaan dengan itu, suara serangga menghilang. Sunyi jatuh begitu saja. Galang melambatkan motor tanpa sadar. Kesadaran yang terlambat. Di saat itulah, Galang menyadari satu hal. Seorang yang terkenal bengis ternyata tetap manusia. Dan manusia selalu punya rasa takut. Tangannya mulai gemetar di stang motor. Napasnya tidak beraturan. Ia ingin ngebut. Ia ingin lewat cepat. Tapi tubuhnya seperti menolak. Lampu motor menyorot bias ke sisi kuburan. Dan di antara nisan-nisan itu, seolah ada sesuatu yang berdiri, diam, tidak bergerak. Begitu melewati area kuburan itu, Galang langsung menarik gas sekencang-kencangnya. Motor melaju liar di jalan tanah. Ban belakang sempat slip, hampir jatuh. Tapi Galang tidak peduli. Di kepalanya cuma ada satu pikiran. Keluar dari jalan itu secepat mungkin. Dadanya sesak, napasnya ngos-ngosan. Di ujung jalan sawah, tiba-tiba ada sosok muncul dari arah berlawanan.
seorang petani tua, mengayuh sepeda pelan, membawa senter kecil. Galang refleks mengerem keras, nyaris tabrakan. Begitu motor berhenti, Galang langsung turun. Kakinya lemas, tangannya gemetar. Ia sangat lega. Akhirnya, manusia. Bukan bayangan, bukan suara, bukan apapun yang ada di kuburan tadi. Petani itu menatap Galang. Wajah pucat, keringat bercucuran, nafas tersengal. Lalu, petani itu tertawa kecil. Bukan tertawa ramah, tapi tertawa menahan geli. "Walah, Lang-Lang," katanya sambil menggeleng. "Percuma kelakuanmu kelihatan garang. Lewat jalan sepi aja takut." Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Galang tidak menjawab. Ia langsung naik motor, menyalakan mesin, dan pergi. Dengan satu perasaan yang jauh lebih menyakitkan dari rasa takut. Malu. Keesokan harinya, cerita itu sudah beredar. Dari warung kopi, dari pos ronda, dari obrolan orang-orang yang tidak pernah benar-benar peduli pada kebenaran. Galang, yang terkenal bengis, ternyata ketakutan di jalan kuburan. Tertawaan menyusul. Saat nongkrong dekat rumah, selalu ada saja yang nyeletuk. "Lang, jangan lewat jalan sawah sendirian, nanti nangis lagi." Galang cuma diam. Rahangnya mengeras, tatapannya dingin. Di desa sebelah, ejekan terdengar lebih pedas. "Gak usah main ke sini kalau takut lewat jalan sepi. Badan doang gede, nyali kecil." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari sekadar hinaan. Dan malam itu juga, Galang pulang lewat jalan kuburan. Malam demi malam berlalu, Galang melewati jalan itu lagi, dan lagi, dan lagi. Awalnya jantungnya selalu berdegup kencang, tangannya basah oleh keringat, nafasnya pendek. Tapi lama-lama, biasa. Kuburan tetap gelap, tetap sepi, tapi tidak terjadi apa-apa. Galang mulai merasa menang. Bahkan suatu malam, saat melewati gapura kuburan, ia sempat tertawa sendiri. Merasa semua ketakutannya hanya cerita orang. Sampai suatu hari, kabar itu datang. Ayah Beni meninggal dunia. Beni, teman yang dulu pernah meminjamkan uang pada Galang. Uang yang tidak pernah kembali. Tagihan yang dibalas hinaan. Dan ayah Beni dimakamkan di kuburan itu. Kuburan yang sama di tengah sawah. Sejak hari pemakaman itu, suasana jalan berubah. Bukan cuma gelap, tapi berat. Angin yang lewat terasa lebih dingin, menusuk. Lampu motor seperti lebih redup dari biasanya. Suara serangga sering mendadak menghilang saat Galang mendekat ke area makam. Dan setiap kali melewati nisan yang masih baru, mesin motor Galang selalu terasa lebih berat, seperti ditahan. Hari demi hari, jalan itu semakin tidak ramah. Kadang Galang mencium bau tanah basah, padahal tidak hujan. Kadang terdengar suara batuk pelan dari arah kuburan. Kadang, seperti ada yang berjalan di samping motor, pelan mengikuti. Galang mulai ngebut lagi setiap melewati jalan itu. Bukan karena malu, tapi karena takut. Malam itu adalah malam ke-7 sejak ayah Beni meninggal dan dimakamkan di kuburan tengah sawah itu. Jam menunjukkan pukul 1:30. Hujan baru saja reda. Galang pulang sendirian. Langkahnya sedikit sempoyongan, matanya berat, kepalanya pening oleh minuman yang diteguk sejak sore. Biasanya, kalau sudah seperti ini, Galang tidak pernah berpikir panjang. Motor tinggal jalan, pikiran kosong, tubuh mengikuti kebiasaan. Tapi malam itu,
berbeda. Begitu sampai di pertigaan menuju jalan persawahan, kesadarannya pelan-pelan kembali. Entah karena angin yang tiba-tiba terasa dingin, atau karena jalan di depannya terlihat terlalu gelap. Galang berhenti. Mesin motor masih menyala. Lampu depan menyorot jalan tanah yang panjang, sempit, dan hitam pekat. Di kejauhan, hanya terlihat gapura kuburan. Lampunya redup, berkedip pelan. Tidak ada rumah, tidak ada suara. Hanya sawah dan nisan. Galang menelan ludah. Dadanya terasa berat. Rasa mabuknya berkurang, digantikan sesuatu yang jauh lebih tidak enak. Takut. Ia sempat berpikir untuk memutar lewat jalan raya. Tapi tubuhnya sudah lelah. Kepalanya pusing. Ia hanya ingin cepat sampai rumah dan tidur. Alah, cuma jalan doang, gumamnya pelan. Bukan untuk menenangkan jalan itu, tapi menenangkan dirinya sendiri. Dengan napas yang ditahan, Galang memutar stang dan masuk ke jalan itu. Ban motor menghantam tanah lembek. Motor bergoyang pelan. Suara mesin terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Semakin ke dalam, jalan semakin gelap. Lampu motor seolah tidak cukup menerangi apapun selain beberapa meter di depan. Saat mendekati area kuburan, Galang tanpa sadar memperlambat laju motor. Dan disitulah ia mendengarnya. Tangisan. Bukan samar, bukan seperti angin. Jelas, suara orang menangis. Pelan, terisak, datang dari arah kuburan. Galang terkejut. Matanya terbuka lebar. Jantungnya berdetak keras sampai terasa di telinga. Ia refleks ingin menarik gas, ingin pergi, ingin kabur. Tapi tangannya seperti tidak menurut. Gas diputar, motor tidak melaju kencang. Kaki Galang mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Detik itu juga, rasa mabuknya benar-benar hilang. Yang tersisa hanya ketakutan murni. Begitu melewati kuburan, ban depan motornya tiba-tiba tersangkut di lubang lumpur. Motor oleng, hampir jatuh. Galang panik. Ia turun, mencoba mengangkat motor dengan tenaga seadanya. Tangannya bergetar hebat. Nafasnya tersengal. Tangisan itu masih terdengar, entah dari mana. Seolah dekat, tapi tidak bisa dilihat. Akhirnya motor terangkat. Galang naik lagi, menyalakan gas, melanjutkan perjalanan, tapi sebelum benar-benar pergi. Ia melirik kaca spion, dan di pantulan samar lampu motor itu, Galang melihat seseorang berdiri di depan kuburan. Diam, tidak bergerak. Galang langsung menancap gas sekencang-kencangnya. Di kejauhan, Galang akhirnya melihat satu lampu motor mendekat dari arah berlawanan. Bukannya melambat, ia justru menambah gas. Jalan tanah yang rusak, berlubang dan licin sudah tidak ia pedulikan lagi. Yang ada di kepalanya cuma satu, bertemu manusia lain. Begitu jarak mereka semakin dekat, Galang mendadak membelok dan menghadang motor itu. Motor berhenti mendadak. Galang masih duduk di atas motornya. Tangannya gemetar, nafasnya terengah-engah. Pak, ada hantu, Pak. Suaranya pecah, nyaris menangis. Pria di atas motor itu terdiam sejenak. Matanya mengamati Galang dari ujung rambut sampai kaki. Rambut gondrong, badan kekar, lengan penuh tato. Pria itu lalu membuka maskernya perlahan dan tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, lebih seperti tawa heran. Rupanya, dia seorang satpam yang baru saja pulang setelah menyelesaikan jaga shift sore.
Melihat penampilan Galang, pikirannya langsung tertuju pada satu kemungkinan yang paling masuk akal. Begal. Kecurigaannya makin kuat saat Galang tiba-tiba turun dari motor. Tanpa banyak bicara, Galang justru naik ke motor satpam itu dan memeluknya dari belakang dengan sangat kuat. Tubuh pria itu langsung kaku, motornya oleng. "Lepasin aku!" teriaknya kaget sambil berusaha menjaga keseimbangan. Tapi Galang justru makin mengeratkan pelukannya. Suaranya bergetar hebat. "Hantu, Pak! Ada hantu!" Satpam itu mulai panik. Ia berusaha melepaskan tangan Galang, tapi pelukan itu terlalu kuat. "Mana hantunya?" bentaknya. "Kamu begal ya?" Namun Galang tidak menjawab. Ia hanya mengulang kalimat yang sama seperti orang linglung. "Hantu, Pak! Hantu!" Situasi makin tak terkendali. Satpam itu akhirnya mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan diri. Dengan satu gerakan refleks, ia menyikut ke belakang. Pelukan Galang terlepas. Tubuh Galang kehilangan keseimbangan, terhuyung, lalu jatuh ke tanah jalan sawah yang dingin dan lembab. Lampu motor masih menyala. Malam kembali sunyi. Dan di tengah jalan persawahan yang gelap itu, dua orang berdiri saling memandang. Sama-sama salah paham, sama-sama diliputi ketakutan, tanpa tahu bahwa kejadian ini belum benar-benar selesai. Galang bangkit dengan nafas tersengal. Dadanya naik turun cepat. Keringat bercampur lumpur menempel di wajah dan lehernya. Belum sempat satpam itu bicara lagi, Galang justru kembali maju. Langkahnya berat, tapi niatnya jelas. Ia berusaha memeluk tubuh satpam itu sekali lagi. Keduanya kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka terhuyung, lalu jatuh bersamaan ke tanah jalan sawah yang lembab dan dingin. Satpam itu cepat bereaksi. Ia berguling menjauh, lalu berusaha bangkit dengan tergesa. Namun Galang belum berhenti. Ia ikut bangun, kembali mendekat. Tangannya terulur, seolah ingin menangkap tubuh satpam itu lagi. Di titik itu, sesuatu berubah di benak satpam tersebut. Ini bukan lagi orang ketakutan. Ini berbahaya. Tanpa banyak pikir, dengan gerakan refleks, satpam itu mendorong dan memukul, hanya untuk menciptakan jarak. Galang terjatuh lagi. Tubuhnya terkapar di tanah. Untuk sesaat, ia terdiam. Tidak ada teriakan. Tidak ada kata hantu. Hanya napas berat dan tatapan kosong ke arah langit gelap. Satpam itu menghela napas panjang. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Tangannya tetap siaga. "Kamu tadi bilang, lihat apa?" Suaranya dibuat serendah mungkin, berusaha menenangkan situasi yang sudah di luar kendali. Namun, tanpa peringatan, Galang bangkit, dan dengan tenaga penuh, ia mendorong tubuh satpam itu dengan keras. Satpam itu terjatuh lagi ke tanah. Saat itulah, seluruh keraguan di kepala satpam itu lenyap. Di matanya sekarang, Galang bukan orang bingung, bukan orang mabut, melainkan ancaman. Galang maju tiba-tiba dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Gerakannya liar, tidak terarah, dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Sebagian pukulan berhasil dihindari, sebagian lagi tertangkis. Namun satu pukulan lolos, menghantam wajah satpam itu. Ia tersentak, mundur beberapa langkah, merasakan perih di bibirnya. Lampu motor masih menyala. Jalan persawahan tetap sunyi. Kuburan desa berdiri diam di belakang mereka, seperti saksi bisu. Dan di tengah kegelapan itu, kesalahpahaman berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sementara tak satupun dari mereka benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Satpam itu sempat tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek, bukan juga senyum meremehkan. Itu senyum orang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan situasi seperti ini.
Tangannya mengusap bibirnya yang sedikit terluka. Darah tipis menempel di jari. Ia meludah pelan ke pinggir jalan sawah. "Oh," katanya lirih. "Jadi begini ya modus begal sekarang." Nada suaranya datar, tenang, nyaris tanpa emosi. Namun kalimat itu belum sepenuhnya mengendap di udara. Galang sudah kembali maju. Gerakannya mendadak, tanpa aba-aba, seperti letupan emosi yang tidak bisa lagi ditahan. Matanya tajam, nafasnya berat, tubuhnya meluncur ke depan begitu saja, seolah akal sehat sudah tertinggal jauh di belakang. Dan di saat itulah, satpam itu berhenti mengalah. Ia tidak lagi mundur, tidak lagi membuka percakapan, tidak lagi mencoba meredam. Langkahnya justru maju, tenang, terukur. Setiap serangan Galang ditangkis dengan presisi. Tangan satpam itu bergerak cepat, tepat ke arah yang dibutuhkan. Seolah ia tahu kemana arah pukulan akan datang, bahkan sebelum Galang sendiri menyadarinya. Tidak ada teriakan, tidak ada umpatan, tidak ada amarah, hanya teknik, pengalaman, dan kendali penuh. Dalam hitungan detik, keseimbangan Galang runtuh. Tubuhnya terdorong, lengannya terpelintir, dan ia jatuh tersungkur di tanah basah. Napasnya tersengal, tenaganya terkuras, emosinya runtuh begitu saja. Satpam itu berdiri dengan satu kaki di atasnya. Sikapnya tetap sama, tenang, dingin, terkendali. Ia tidak memukul Galang satu kali pun. Lampu motor menyinari jalan sawah yang rusak. Bayangan mereka memanjang di tanah berlumpur. Angin malam berhembus pelan, dan kuburan desa di belakang mereka tetap sunyi, diam, seolah sejak awal tak pernah ikut campur. Dengan tubuh tengkurap menempel di tanah sawah yang dingin, Galang merasakan lengannya terkunci keras dari belakang. Nyeri menjalar dari pergelangan sampai ke bahu. Dadanya sesak, napasnya terputus-putus, seperti ditahan paksa. "Hei, orang mana kau?" bentak satpam itu. Suaranya berat dan tegas, sementara kunciannya justru diperketat. Galang hanya diam saja, dengan napasnya yang tersengal. "Kalau kau tak mau jawab, aku lempar kau ke sawah," bentak satpam itu. "Aku Galang, Pak," jawab Galang terbata. Suaranya bergetar antara sakit dan takut. "Anak desa Karangrejo, anak Pak Lukman, RT 1. Kuncian itu mendadak mengendur. "Hah?" Nada satpam itu berubah. "Yang benar." "Iya, Pak. Aku anak Pak Lukman." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara napas Galang yang masih memburu. Lalu tangan itu dilepaskan. "Bangun," ucap satpam itu singkat. Galang bangkit perlahan. Tubuhnya gemetar. Lumpur menempel di baju, di lengan, di wajahnya. Alih-alih menjauh, satpam itu justru mendekat. Ia menepuk-nepuk punggung dan lengan Galang, membersihkan tanah yang melekat seadanya. "Sudah besar kau sekarang," katanya lebih pelan. "Dulu aku sering ke rumahmu. Waktu itu kamu masih SD." Ia menarik napas lalu menambahkan, "Maaf ya." Galang hanya menunduk, tidak menjawab, tidak menatap. Satpam itu memeriksa tubuh Galang sebentar, memastikan tidak ada yang serius. "Kamu tidak apa-apa," katanya. "Justru aku ini yang bibirnya luka, seragam juga kotor." Ia lalu menatap Galang, suaranya kini benar-benar tenang. "Sebenarnya tadi ada apa?" Dengan suara lirih dan terputus-putus, Galang menceritakan semuanya. Tentang jalan kuburan, tentang suara tangisan, tentang bayangan di dekat makam, tentang rasa takut yang membuat pikirannya kacau. Satpam itu mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia tersenyum kecil. Bukan senyum mengejek,
tapi senyum orang yang sudah kenyang pengalaman. "Sudah," katanya akhirnya. "Tidak apa-apa, hantunya sudah pergi." Ia menunjuk ke arah jalan. "Pulanglah, desa kamu sudah dekat, hati-hati di jalan." Sebelum beranjak, satpam itu menyalakan rokok. Asap tipis mengepul di udara malam yang dingin. Ia lalu menyodorkan sebungkus rokok dan beberapa lembar uang ke tangan Galang. "Ini buat pijat," katanya ringan. Tanpa banyak kata, Galang langsung menyambarnya. Ia menunduk sedikit. "Maaf, Pak." Satpam itu mengangguk. "Titip salam buat ayahmu," katanya sambil menaiki motor. "Bilang saja dari Pak Basuki, satpam dari desa sebelah." Mesin motor menyala. Pelan-pelan, kendaraan itu bergerak menjauh, menyusuri jalan persawahan yang kembali gelap. Namun baru beberapa meter, jaraknya bertambah. Suara teriakan kasar memecah kesunyian malam. Umpatan Galang menggema di jalan sepi itu. Tangannya meraup tanah lumpur, lalu dilemparkannya ke arah punggung satpam yang sedang pergi. Lumpur itu melayang di udara malam, jatuh, dan menempel di jaket serta seragam yang baru saja dibersihkan. "Hei, berhenti kau!" teriak Galang, suaranya pecah oleh amarah. Sebuah potongan ranting kayu melayang dari tangannya, meluncur liar, menghantam helm satpam itu dengan bunyi keras. Motor oleng sesaat, lalu berhenti. Mesinnya masih menyala pelan. Jalan persawahan kembali sunyi. Satpam itu menghela napas panjang. Bukan napas orang ketakutan, melainkan napas orang yang lelah. Ia turun dari motornya perlahan. Gerakannya tenang, tanpa tergesa. Namun saat menoleh, langkahnya sempat terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang membuat alisnya terangkat. Di tangan Galang, kini tergenggam sebilah senjata tajam besar. Diambil dari jok motor. Bilahnya berkilat redup, memantulkan cahaya bulan yang tertutup awan. "Kau ini kenapa, Lang?" ucap satpam itu. Suaranya berat, ditahan agar tetap tenang. "Bukannya kita tadi sudah berdamai?" Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti, menjaga jarak. "Tenang, Lang. Tenang dulu." Namun Galang seperti sudah tidak mendengar apapun. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. Umpatan keluar bertubi-tubi dari mulutnya. Kasar, berantakan. Tangannya yang menggenggam senjata itu gemetar. Entah karena marah, atau karena sisa rasa takut yang belum benar-benar pergi. "Semua orang remehin gue," bentaknya. "Lu kira gue takut sama lu?" Angin malam berhembus pelan, menggerakkan padi di sawah, bergesek satu sama lain, seperti bisikan panjang yang tidak jelas arahnya. Jalan itu kembali terasa asing, sempit, sunyi. Seolah dunia malam itu hanya menyisakan dua orang di tengah gelap. Satpam itu tidak membalas umpatan. Ia hanya menatap Galang. Matanya tajam. Wajahnya tetap tenang. "Turunin itu, Lang," katanya pelan. "Hentikan sekarang." Ia menghela napas lagi. "Ini nggak akan ada habisnya kalau kamu terus begini." Galang justru tertawa pendek. Bukan tawa lega. Lebih seperti ejekan pahit yang dipaksakan. Ucapannya makin kacau, emosinya makin meledak. Seolah semua kemarahan yang selama ini dipendam tumpah di jalan persawahan itu. Dan di tengah sunyi malam, kemarahan Galang berdiri berhadapan dengan ketenangan seorang pria yang sudah terlalu sering melihat orang kehilangan kendali. Bagi seorang satpam, situasi seperti ini bukan hal baru. Terlalu sering ia berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan kendali di malam hari
entah karena emosi, gengsi, atau sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak sanggup jelaskan. "Tenang, Lang, tenang," ucapnya lagi. Suaranya direndahkan, hampir seperti membujuk anak kecil yang ketakutan. "Kalau kamu mau balas, silakan. Pukuli aku juga nggak apa-apa. Aku nggak akan ngelawan. Tapi buang dulu senjata itu." Namun kata-kata itu seperti jatuh ke tanah basah, tak pernah benar-benar sampai. "Satpam!" bentak Galang. Ludahnya hampir muncrat oleh amarah. Satpam itu mengangguk kecil, bukan pasrah. Lebih seperti orang yang sadar ini bukan lagi soal benar atau salah. "Serius, Lang, balas aja. Aku ikhlas. Tadi kita salah paham. Kamu aku tanya juga diam. Aku kira kamu begal." Belum sempat kalimat itu selesai, Galang sudah lebih dulu meledak. "Dasar bang!" Ia berlari maju, langkahnya berat, liar, tanpa hitungan. Tanah sawah yang basah membuat pijakannya goyah. Satpam itu refleks mundur, tumitnya terpeleset lumpur licin. Tubuhnya hampir jatuh jika saja ia tak cepat menahan keseimbangan. Rokok di tangannya terlepas, jatuh ke tanah, padam. Di detik genting itu, tangannya meraih pentungan yang terselip di tas ransel motor. Bukan untuk menyerang, hanya untuk berjaga. Galang tak memberi jeda, serangannya membabi buta, penuh emosi, tanpa arah. Satu sabetan mengenai lengan kanan satpam itu. Rasa perih langsung menjalar, tapi ia tak berteriak. Wajahnya tetap dingin, napasnya dijaga tetap stabil. Dengan satu gerakan cepat dan terukur, ia menendang tubuh Galang di titik yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Galang terhuyung, lalu tersungkur ke tanah berlumpur. Malam kembali hening, hanya napas berat Galang yang tersengal, bercampur suara angin yang menggesek padi. Seolah alam ikut menjadi saksi bahwa amarah bisa menjatuhkan seseorang jauh lebih cepat daripada rasa takut. Galang bangkit lagi. Napasnya berat, matanya liar. Senjata tajam itu masih tergenggam kuat di tangannya, berkilat redup di bawah cahaya bulan. Tanpa berkata apapun, ia berbalik ke arah motor satpam. Satu tendangan keras mendarat di badan motor. Disusul tendangan lain. Dan lagi. Jok motor disobek dengan kasar. Tas yang tergantung dirobek, lalu dilempar ke tanah. Isinya berhamburan, bercampur lumpur sawah. Satpam itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri beberapa langkah jauhnya, menahan diri. Saat Galang mendorong motor itu dengan sisa tenaga dan kemarahannya, motor tersebut terguling ke pinggir jalan, lalu jatuh ke sawah dengan bunyi berat yang tertahan lumpur. Suaranya tidak keras, tapi menyakitkan. Tak ada makian, tak ada teriakan balasan. Satpam itu menunduk, mengecek lengannya yang tadi terkena serangan. Jaketnya robek, ada rasa perih, namun ia tetap diam. Ia menghela napas panjang saat menatap motornya yang kini tergeletak miring di sawah, kotor dan rusak. Napas orang yang sudah terlalu sering kalah bukan oleh pukulan, tapi oleh emosi orang lain. Pelan-pelan, ia jongkok di pinggir jalan tanah itu. Tangannya merogoh saku, mengambil sebatang rokok. Api korek menyala, kecil, namun cukup menerangi wajahnya yang lelah. Ia menghisap rokok itu dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan ke udara malam. Asap rokok melayang, bercampur kabut tipis di atas sawah. "Lang," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah, datar. "Udah cukup?" Ia menatap Galang tanpa menantang, tanpa takut. "Kalau kamu terus begini, kamu sendiri yang bakal celaka. Turunin emosi kamu. Gak ada yang mau nyakitin kamu malam ini."
Angin kembali berdesir. Jalan kuburan itu terasa semakin sempit, seolah emosi Galang memenuhi seluruh ruang. Sementara satpam itu tetap di tempatnya, jongkok di tanah, merokok pelan, masih mencoba menenangkan seseorang yang sejak tadi tak lagi mendengar apapun selain amarahnya sendiri. Galang justru tertawa keras. Tawanya pecah, kosong, penuh ejekan. "Tahu rasa kau ya," katanya sambil terbahak. Dasar satpam sih. Satpam itu menutup mata sejenak, bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah menghadapi orang yang sudah tak lagi mau mendengar siapapun. Ia berdiri, melangkah pelan mendekati Galang. Di tangan kirinya, rokok masih mengepul tipis bersama sebuah pentungan. Tangan kanannya kosong. "Lang," ucapnya rendah. Ia menjulurkan tangan kanan ke depan, terbuka, tanpa ancaman. "Udah, kita sudahi," katanya pelan. "Aku minta maaf, kita damai." Namun bagi Galang, uluran itu bukan ajakan damai. Di kepalanya yang dipenuhi amarah, semua terlihat seperti penghinaan. Ia kembali maju, menerjang, menyerang tanpa pikir panjang. Saat itulah, satpam itu menarik napas dalam-dalam. Tak ada lagi kata-kata. Pentungan di tangannya bergerak. Bukan liar, bukan membabi buta, tapi terukur. Digunakan untuk menangkis dan memukul, menghentikan serangan yang kini sudah terlalu berbahaya. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk meruntuhkan tenaga dan emosi Galang. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke tanah untuk kesekian kalinya malam itu. Satpam itu langsung bergerak cepat. Ia menjatuhkan diri di samping Galang, mengunci kedua tangannya dengan cekatan, gerakan yang terkadang ia lakukan dalam tugas. Senjata tajam yang masih sempat digenggam Galang ditendang jauh ke pinggir jalan, menjauh dari jangkauan. Malam kembali sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah amarah yang baru saja dipaksa berhenti. "Sudah, Lang, sudah," katanya sambil menahan tubuh Galang agar tak bangkit lagi. "Udah cukup." Galang tak lagi melawan, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal, dada naik turun cepat, keringat bercampur lumpur menempel di wajah dan bajunya. Tak ada lagi umpatan. Tak ada lagi tawa, hanya diam. Di bawah langit malam, di jalan persawahan yang gelap dan sunyi, Galang terbaring tanpa daya. Bukan karena kalah kuat, tapi karena amarahnya sendiri akhirnya habis. Satpam itu menatapnya lama, wajahnya letih, napasnya berat, namun suaranya dibuat serendah mungkin. "Aku benar-benar minta maaf, Lang," katanya pelan. "Kita ini salah paham." Galang mengangguk sekali, pelan. "Bener ya?" Satpam itu bertanya lagi, memastikan. "Kali ini kita benar-benar damai." Galang kembali mengangguk. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Pelan-pelan, satpam itu melepaskan kunciannya. Satu tangan, lalu tangan yang lain. Sangat hati-hati, seolah takut membangunkan emosi sekecil apapun yang tersisa. Setelah Galang tak bergerak, ia berdiri dan melangkah menjauh, menuju motornya yang tergeletak miring di sawah. Galang tetap duduk di tanah, kepalanya tertunduk, bahunya naik turun, seperti orang yang sedang menenangkan napas dan pikirannya sendiri. Dari kejauhan, ia tampak seperti seseorang yang akhirnya sadar, akhirnya menyesal. Satpam itu turun ke pematang sawah. Tangannya masih membawa pentungan sambil menggenggam stang motor. Ia mencoba mengangkatnya perlahan. Lumpur menempel di sepatu, di celana seragamnya, membuat setiap gerakan terasa berat.
Malam tetap sunyi. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang berani mengganggu sisa-sisa keheningan setelah kekacauan panjang itu. Dan tepat saat itulah, suara teriakan memecah keheningan malam. "Satpam bang!" Satpam itu hanya sempat menoleh setengah badan. Jerak! Sesuatu menghantam keras ke arah kepalanya. Bukan daging, bukan tulang. Helm di kepalanya yang lebih dulu menerima benturan itu. Suara hantamannya tumpul tapi tajam. Cukup membuat tubuhnya terhuyung ke samping. Pandangan sempat gelap sepersekian detik. Telinganya berdenging. Refleks, tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya sendiri. Tangan yang masih menggenggam pentungan langsung terangkat menangkis serangan lanjutan. Kakinya mundur satu langkah, lalu dua, menjaga jarak. Dalam hitungan detik, ia membalas. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan naluri bertahan hidup. Di dalam kepalanya hanya satu kalimat yang berulang. Ini sudah gila. Ini bukan cuma emosi. Ini bukan orang panik. Ini seperti orang kerasukan. Ini bocah kesetanan. Ia menatap Galang di depannya. Wajah yang tadi menunduk penuh penyesalan kini berubah liar. Mata melotot, rahang mengeras, nafasnya kasar, tak beraturan. Kenapa orang bisa berubah secepat ini? Kenapa barusan mengangguk damai, sekarang menyerang lagi tanpa ragu? Kenapa tak ada satu kata pun yang masuk ke kepalanya? Malam itu, di jalan persawahan yang gelap, tak ada lagi damai, tak ada lagi salah paham. Yang tersisa hanya kebingungan antara kemarahan manusia atau sesuatu yang lebih gelap yang entah sejak kapan sudah perlahan menguasai diri Galang. Dan di tengah sawah yang sunyi itu, Satpam itu mulai sadar satu hal. Malam ini, kalau ia lengah satu detik saja, salah satu dari mereka mungkin tidak akan pulang dengan utuh. Satpam itu masih berdiri, meski napasnya mulai berat. Lengannya terasa perih, beberapa sabetan kecil sudah mengenai kulitnya. Rasa panas dan nyeri bercampur jadi satu. Darah tidak mengalir deras, tapi cukup membuat bajunya lembab dan lengket. Namun, matanya belum goyah. Sementara itu, Galang sudah seperti kehilangan kendali. Senjata tajam di tangannya diayunkan tanpa arah, penuh emosi, membabi buta. Seolah yang ada di depannya bukan lagi manusia, melainkan tempat meluapkan semua amarah yang selama ini ia simpan. Setiap ayunan disertai teriakan, napasnya kasar, dadanya naik turun tak beraturan. Satpam itu mundur beberapa langkah, membaca ritme serangan, menunggu celah. Dan di satu momen, saat Galang terlalu maju, pentungan di tangannya bergerak cepat. Bukan sekali, tapi cukup keras untuk membuat tubuh Galang oleng, lalu jatuh tersungkur ke tanah sawah yang berlumpur. Senjata tajam itu terlepas dari genggaman. Dalam hitungan detik, Satpam itu sudah berada di atas tubuh Galang untuk ketiga kali. Kedua tangan Galang dikunci ke belakang, lebih kuat dari sebelumnya. Lutut Satpam menekan punggungnya, membuat Galang sulit bernapas. Tak ada kata ampun lagi sekarang. Suara itu pecah menahan emosi. "Dasar bocah sialan!" Ia mencondongkan tubuhnya, berteriak tepat di telinga Galang. Napas panas bercampur bau rokok dan lumpur. Galang tersengal-sengal. Tubuhnya meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi setiap gerakan kecil justru membuat kuncian itu semakin rapat. Tekanan ditambah. Galang berteriak kesakitan. Suaranya menggema di jalan sawah yang gelap dan sepi. "Rasakan, aku sudah baik sama kamu. Aku sudah minta damai, tapi kamu malah begini." Tangannya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena amarah yang akhirnya tumpah. "Aku hampir kehilangan nyawa gara-gara kamu. Kamu yang mulai, kamu juga yang gak terima. Dasar bang..." Di bawah tekanan itu, Galang justru tertawa kecil. Lalu ia meludah ke samping. Ludah itu mengenai sepatu Satpam yang sudah kotor oleh lumpur. "Cuih!"
Saat itu, sesuatu di wajah Satpam berubah. Senyum tipis, kesabaran, dan nada meredam emosi, semuanya lenyap. Tangannya menjambak rambut gondrong Galang. Plak! Tamparan pertama mendarat. Plak! 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 Tamparan berikutnya menyusul. Bukan lagi untuk melumpuhkan, tapi luapan rasa sakit yang selama ini dipendam. Dasar bocah, kamu pikir aku lupa semua itu? Ia menarik kepala Galang ke atas, membentak tepat di telinganya. Dulu aku jual motor buat biaya kamu di rumah sakit. Kamu ingat? Suaranya mulai bergetar. Ayahmu pinjam uang padaku dan gak pernah kembali. Ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang. Aku ikhlaskan. Aku gak nagih lagi karena orang tuamu sulit. Karena aku gak tega lihat kamu sakit. Karena aku lihat orang tuamu nangis. Nada suaranya berubah. Lebih dalam, lebih gelap. Tapi ayahmu, oknum yang buruk. Kepala Galang kembali ditekan ke tanah. Dia janjiin adikku masuk polisi. Tanpa sepengetahuanku, orang tuaku jual sawah. Uangnya diserahkan ke ayahmu. Suaranya pecah. Antara marah dan sakit hati yang lama terpendam. Kamu dan ayahmu sama saja. Sama-sama bejat. Sama-sama bangsat. Wajah Galang digosokkan ke tanah berlumpur. Tubuhnya tak lagi melawan, hanya terdiam. Nafasnya tersendat, tubuhnya bergemetar. Di tengah jalan persawahan yang gelap, di antara kuburan dan sawah, semua dendam lama yang tak pernah terucap akhirnya pecah. Tanpa saksi, tanpa penengah, hanya disaksikan malam yang sunyi dan lumpur yang dingin. Satpam itu masih menekan tubuh Galang ke tanah ketika semuanya terjadi begitu cepat. Dari arah gelap persawahan, tanpa suara langkah, tanpa peringatan, sebuah sosok gelap muncul dari belakang. Tubuhnya membaur dengan malam. Dalam satu gerakan singkat, sesuatu menghantam bagian kepala Satpam itu. Buk! Tubuhnya langsung limbung. Kunciannya melemah. Lepas. Ia terjatuh ke samping. Kepalanya menghantam tanah berlumpur. Lalu diam. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan napas Galang yang tersengal-sengal. Galang terdiam. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah bengisnya berubah menjadi ketakutan murni. Ia merangkak menjauh. Menahan napas, menatap sosok gelap itu dengan jantung berdegup tak karuan. Sosok itu melangkah maju, keluar dari bayangan. Dan Galang mengenalnya. Itu, loh? Suara Galang parau. Sosok itu menunduk sedikit. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang pucat. Benny, teman satu desa. Orang yang pernah ia pinjam uangnya. Orang yang pernah ia rendahkan di depan banyak orang. Bangun, Lang, kata Benny singkat. Napasnya juga berat. Dia udah nggak sadar. Galang masih duduk di tanah. Tubuhnya penuh lumpur. Kepalanya berdengung. Ia menoleh ke arah Satpam yang tergeletak diam, lalu kembali menatap Benny. Beberapa detik mereka hanya diam, saling memandang dalam jarak yang canggung dan sunyi. "Lu ngapain nolongin gue?" tanya Galang akhirnya. Suaranya datar, tanpa rasa terima kasih. Benny tidak langsung menjawab. Galang perlahan meraih benda tajam yang tergeletak di tanah. Ia menggenggamnya, lalu tanpa ragu menyodorkannya ke arah Benny. "Nih," katanya pendek. "Pegang." Benny refleks mundur. "Cek tuh orang," lanjut Galang dingin. "Masih hidup apa enggak?" Benny menatap Galang, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Kalau kenapa-kenapa?" Galang menyeringai tipis. "Ya lu yang tanggung jawab. Lu yang mukul. Lu juga yang megang barangnya." Kata-kata itu menekan. Benny berdiri kaku. Padahal, baru saja, ia menyelamatkan Galang dari situasi yang bisa berakhir lebih buruk. Belum sempat Benny bicara, Galang sambil meringis menahan sakit. Tangannya merogoh saku celana Benny,
mengambil rokok dan beberapa lembar uang, tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Galang menyalakan rokok. Asap keluar perlahan dari mulutnya. Tubuhnya sedikit sempoyongan saat berdiri, tapi wajahnya kembali dingin. Seolah semua yang barusan terjadi hanya gangguan kecil dalam hidupnya. Ia menoleh sekilas ke arah Benny, lalu ke arah tubuh yang masih tergeletak di tanah. Tanpa sepatah kata pun, Galang berjalan ke motornya. Mesin dinyalakan, suaranya memecah keheningan sawah. Dengan satu tarikan gas, ia pergi, meninggalkan Benny yang terpaku, meninggalkan satu tubuh yang terbaring, dan meninggalkan malam yang kembali sunyi, seolah menyimpan rapat semua kebusukan yang baru saja terjadi di antara kuburan dan lumpur persawahan. Lampu motor menjauh, menyusuri jalan sawah yang rusak. Angin malam berembus pelan. Kuburan desa tetap sunyi, seolah sejak awal tak pernah ikut campur. Disitulah sifat asli Galang terlihat jelas. Bukan karena malam, bukan karena hal-hal gaib, melainkan karena dirinya sendiri. Emosi yang mudah meledak, watak yang sulit ditebak, dan sisi gelap yang muncul tanpa peringatan. Sifat itulah yang membuat banyak orang memilih menjauh. Bukan karena benci, tapi karena lelah. Dan malam itu, di jalan sepi persawahan, sifat itu kembali menunjukkan wujudnya.